Oke, selamat pagi untuk kita semua, adik-adik sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kabar baik, Pak. Oke, terima kasih. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajarannya, Bapak mau melihat kehadiran kalian semua. Bapak minta nanti siapa yang Bapak panggil namanya, buka kamera dan mengatakan bagaimana kabarnya pada pagi hari ini. Langsung saja. Pertama, Radu Simarmata. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Cynthia Rantika. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Madalena Simbolon. Hadir, Pak. Oke. Miatul Habibah. Hadir, Pak. Terima kasih. Ruth Johanna. Lu. Hilang dia. Mungkin kendala jaringan, Pak. Masuk. Hadir, Pak. Lu, Ruth Johanna. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, terima kasih. Bau Kristanti. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Ilham Hamidi. Oh, ini terkendala jaringan mungkin ini ya, kawan kalian ini ya. Oke, yang terakhir Gerard Moses Pakpahan. Ada, Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh teman kita Rado Simarmata. Pada Ananda Rado, kami persilahkan. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini Bapak minta untuk Ananda sekalian untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Terlebih dahulu Bapak ingin menguji kefokusan dari Ananda sekalian mengenai pembelajaran dari minggu yang lewat. Bapak akan bertanya dan menyinggung bagaimana pembelajaran yang minggu lewat. Apakah kalian masih ingat atau sudah lupa? Pertanyaannya itu adalah, apakah kalian masih ingat tentang hukum kekekalan energi? Ingat, Pak. Pada Gerard, gimana? Menurut hukum kekalahan energi merupakan hukum yang menyatakan bahwa energi itu kekal dan tidak dapat berubah besarnya sepanjang waktu, memiliki nilai yang sama baik sebelum sesuatu terjadi maupun sesudahnya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih pada adik Gerhard. Selanjutnya ada lagi untuk contohnya. Saya, Pak. Oke, pada Ruth, saya persilakan. Contoh dari energi yaitu energi kinetik. Contohnya adalah pada saat suatu kendaraan bergerak. Dan energi potensial itu contohnya adalah pada saat benda jatuh dari pohonnya. Dan energi bunyi contohnya adalah pada saat lonceng berbunyi.
Cuman Pak, Oke, terima kasih pada Anda sekalian. Ternyata kalian masih ingat tentang materi kita yang minggu lalu. Terima kasih. Sangat mengapresiasi dari daya pikir kalian semua. Pagi hari ini tujuan dari pembelajaran kita adalah untuk membedakan pengertian dari impuls dan momentum dalam fisika dan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, menganalisis hukum kekekalan momentum pada suatu fenomena tumbukan dalam kehidupan sehari-hari. Merancang percobaan impuls dan momentum melalui kegiatan praktikum sederhana dengan benar. Nah, yang ketiga, mengolah dan menyajikan data percobaan impuls dan momentum melalui kegiatan diskusi kelompok dengan benar. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil percobaan impuls dan momentum dalam bentuk laporan hasil penelitian dengan tepat. Nah, yang kelima, menerapkan hukum kekekalan momentum itu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan menerapkan model pembelajaran berbasis inquiry terbimbing, di mana Anda sekalian akan membuat sebuah hipotesis dari permasalahan yang Bapak sajikan. Bapak akan menyajikan dua permasalahan. Yang pertama dari ilustrasi gambar, dan yang kedua itu dari aplikasi fisika. Nanti Bapak share screen melalui Android. Kalian nanti akan membuat hipotesisnya terlebih dahulu, baru kalian paparkan. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan LKS yang kemudian akan dilakukan oleh kalian secara mandiri, yang seperti minggu lalu Bapak telah mengkomunikasikan bahwa kalian harus mempersiapkan apa-apa saja untuk LKS-nya minggu ini. Kemudian dari hasil praktikum kalian melalui LKS-nya, kalian akan memaparkannya. Selanjutnya Bapak akan merangkumnya dan menjelaskan tentang materi impuls ini. Kemudian Bapak akan memberikan contoh soal dan selanjutnya akan membagikan 3 soal kepada Ananda sekalian dan dikerjakan secara individu. Nah, langsung saja di sini Bapak akan menunjukkan sebuah fenomena atau ilustrasi gambar dari impuls dan momentum. Dapat dilihat gambar yang pertama adalah sebelum tumbukan dan yang kedua adalah sesudah tumbukan. Nah, pertanyaan Bapak dari ilustrasi ini, apakah yang menyebabkan kedua mobil pada gambar B memiliki arah pergerakan yang sama? Bapak kasih waktu sekitar 2 menit untuk Ananda sekalian untuk berpikir, untuk menjawab, untuk membuat hipotesis dari ilustrasi ini. Bapak akan terlebih dahulu, mohon maaf, Bapak belum membagi kelompoknya. Bapak akan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Kelompoknya itu terdiri dari kelompok pertama Magdalena Simbolon dan Ruth Yohana serta Septi. Kelompok 2 Radis Marmata, Bau Kristanti, Nyatula Biba. Kelompok ketiga Cindy Barus, Kirat Moses serta Cynthia Rantiga. Nah, di sini kalian amatikan gimana ilustrasinya. Sekarang kalian berdiskusi secara kelompok selama 2 menit.
Bagaimana? Sudah bisa? Kelompok satu Pak, izin menanggapi. Langsung saja, Magdalena. Tadi kan Pak pertanyaan, apakah yang menyebabkan kedua mobil pada gambar B memiliki arah pergerakan yang sama? Ya, Jadi sekali. jawabannya itu Pak, karena kecepatan truk lebih besar Pak. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Ya, sama-sama Pak. Izin kelompok 2 Pak. Ya, silakan Bahu. Dari pertanyaan, apakah yang menyebabkan kedua mobil pada gambar B memiliki pergerakan yang sama? Menurut kelompok kami, karena adanya momentum Pak. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Dan kelompok 3 gimana? Izin menjawab, Pak. Ya, Cynthia, silakan. Baiklah, di sini pertanyaannya apakah yang menyebabkan kedua mobil pada gambar B memiliki arah pergerakan yang sama? Jadi menurut kelompok 3 yang telah kami diskusikan, jawabannya karena pada peristiwa tersebut terjadinya momentum yang mana dalam momentum mengatakan bahwa kekuatan gerak dipengaruhi oleh massa dan kecepatan dari benda. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Nah, Bapak sangat mengapresiasi dari Ananda sekalian telah berkontribusi dalam membuat hipotesis pada ilustrasi yang pertama. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan satu lagi permasalahan melalui aplikasi fisika. Bapak akan share screen terlebih dahulu. Nah, sudah nampak? Sudah, Pak. Nah, dapat kalian amati di sini ada aplikasi, ada 2. Ada 2 fenomena. Nah, pertanyaan Bapak, temukan konsep dari momentum dari kasus tersebut. Kalian diskusikan secara berkelompok selama kira-kira 4-5 menit. Baru kalian akan membuat hipotesisnya dan memaparkannya seperti yang tadi. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Silakan. Baik Pak. Ya, waktunya udah habis. Sekarang saatnya kalian untuk memaparkan hipotesis dari diskusi kalian per kelompok. Izin Pak. Ya, Kelompok silakan. 1 mau. Per kelompok 1. Baik Pak. Jadi dari fenomena tersebut, hipotesis yang didiskusikan hasil hipotesis yang didiskusikan oleh kelompok 1 yaitu besar kecilnya momentum dipengaruhi oleh hasil kali antara massa dan kecepatan, Pak. Oke, terima kasih pada kelompok 1. Pada kelompok 2, gimana? Izin Pak, dari kelompok 2 yang menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Menurut kami kelompok 2, apabila dua buah benda memiliki kecepatan dan massa yang sama, maka yang akan terjadi adalah kecepatan benda setelah tumbukan akan sama dan kedua benda diam di posisi terjadinya tumbukan.
Terima Oke, kasih. terima kasih kepada kelompok 2. Kelompok 3 bagaimana? Apakah sudah bisa? Izin Pak menyampaikan Pak. Oke, silakan Pak Gerhard. Menurut kelompok 3, tumbukan ada dua jenis secara elastis dan tidak elastis. Pada saat elastis, arah kecepatan kedua benda dan momentumnya berubah. Dan pada saat tidak elastis, maka arahnya bergantung pada nilai kecepatan yang paling besar. Oke, terima kasih kepada Gerhard. Di sini selanjutnya kita akan mengerjakan LKS-nya. Bapak akan membagikan LKS kepada Anda sekalian melalui grup WhatsApp. Kalian akan melakukan percobaannya secara mandiri dengan waktu berkisar 10 menit, lebih kurang 10 menit. Bagaimana? Bisa? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Bisa Pak. Oke. Bisa, Pak. Pak sudah share melalui grup WhatsApp ya. Baik, Pak. Oke, waktunya sudah habis. Nah, sekarang kalian kumpulkan semua laporan LKS kalian, laporan percobaannya melalui Google Classroom yang telah kita persiapkan jauh-jauh hari. Dan salah satu kelompok Bapak minta memaparkan kesimpulan dari percobaan kalian. Bapak akan melihat sembari Bapak melihat laporan kalian yang kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Terima kasih. Izin Pak untuk memberikan kesimpulan Pak dari kelompok 2. Jadi dari percobaan yang sudah kami lakukan Pak, kelompok 2, dapat kami tarik kesimpulan bahwasanya momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Jadi ini bisa juga dikatakan Pak berlaku hukum kekekalan momentum pada peristiwa tumbukan. Seperti itu Pak kesimpulan dari kelompok 2 Pak. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Bapak sudah membaca laporan kalian, membaca sekilas laporannya sudah bagus. Nah, Bapak akan melengkapi jawaban-jawaban dari kalian semua terkait percobaan ini dan hipotesis yang tadi. Langsung saja. Setiap benda bergerak pasti memiliki kekuatan gerak. Hal ini adalah contoh dari momentum atau yang kerap disebut dengan momentum. Untuk lebih jelasnya, Anda sekalian simak fenomena ini atau ilustrasi ini. Kekuatan gerak yang ada pada benda dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu massa dan kecepatan si benda. Ketika massa dikalikan kecepatan benda, muncullah kekuatan gerak. Artinya, benda yang memiliki kecepatan tinggi tapi massanya kecil akan memiliki kekuatan gerak yang sama dengan benda bermassa besar tapi kecepatannya rendah. Gimana? Paham? Paham, Pak. Oke.
Di sini saya ada ilustrasi sebuah tronton bermassa 20.000 kilogram bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, gaya yang besar dibutuhkan untuk menghentikan laju tronton. Ketika tronton menabrak tembok, tembok akan rusak. Bagaimana jika khususnya diganti dengan mobil kecil bermassa 2.000 kg dengan kecepatan 10 meter per sekon? Apakah yang tadi jika mobil menabrak tembok? Ya, bagian depan mobil tentunya dan tembok bisa rusak. Lalu bagaimana jika mobil bermassa kecil dengan kecepatan bermassa kecil sebesar 2000 dan berkecepatan 120 meter per sekon menabrak tembok? Tentunya mobil dapat hancur, begitu juga dengan temboknya. Hal ini terjadi karena besarnya kekuatan gerak atau tumbukan mobil terhadap tembok cukup kecil. Gaya yang lebih besar dibutuhkan untuk menghentikan laju mobil kecil dengan kecepatan tinggi daripada menghentikan tronton yang bergerak dengan kecepatan rendah. Nah, jika ingin menghentikan kereta yang sedang bergerak, gaya yang lebih besar dibutuhkan daripada menghentikan tronton dan mobil kecil. Hal ini disebabkan karena kereta memiliki massa dan kecepatan yang lebih besar. Jadi dapat kita tuliskan secara matematis, persamaannya itu adalah P sama dengan M dikali P, dengan P sama dengan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M sama dengan massa benda, satuannya kilogram, P adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Dan jenis tumbukan juga dibedakan berdasarkan perubahan energinya. Ketika dua benda mengalami tumbukan elastis atau lenting sempurna, energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Jika dituliskan persamaannya itu adalah M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, untuk tumbukan yang tak lenting dirumuskan dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V2 aksen. Nah, Bapak minta kalian mencatat rumus yang Bapak paparkan. Ini nanti akan keluar pada soal yang Bapak sajikan pada akhir pembelajaran ini nanti. Di mana M1-nya adalah massa benda pertama, M2-nya massa benda kedua, V1 kecepatan benda pertama, V2 kecepatan benda kedua, V1 aksen kecepatan benda pertama setelah tumbukan, V2 aksen kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Nah, langsung saja untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Dapat kalian lihat sebuah pemain bola yang menendang bola. Diketahui sebuah bola yang sebelum ditendang oleh pemain bola ini berkecepatan 10 meter per sekon bergerak ke arah kanan. Setelah ditendang, maka bola berlawanan arah menjadi 25 meter per sekon. Jika diketahui massa bola adalah 400 gram, maka momentum bola sebelum dan setelah ditendang adalah titik. Terlebih dahulu kita buat diketahuinya dari penjelasan soal tadi. Diketahui bahwa P1-nya sebesar 10 meter per sekon, P2 25 meter per sekon, massanya 400 gram, kita ubah ke kilogram menjadi 0,4 kilogram. Ditanya P sebelum dan P sesudah. Nah, di sini apa yang Anda lihat sekalian? Nah,
rumusnya adalah P sama dengan M dikali V, rumus umum dari momentum. Nah, untuk mencari P sebelumnya itu kita buat P sebelum sama dengan M dikali V1, karena V1 adalah sebelum pembukaan, sama dengan 0,4 kg dikali 10 meter per sekon, dengan 4 kg meter per sekon. Dan P sesudahnya adalah M dikali V2 dengan 25 dikali 0,4 sama dengan 10 kg meter per sekon. Nah, selanjutnya Bapak akan men-share 3 soal pada Anda sekalian melalui grup WhatsApp. Bapak berikan waktu berkisar 7 menit sampai 8 menit untuk kalian kerjakan. Kemudian nanti Anda sekalian melakukan share screen di Google Meet ini untuk menunjukkan pada teman-temannya sekalian bagaimana pengerjaannya. Ini dilakukan secara individu. Bagaimana, semua paham? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Paham, Pak. Bagaimana? Apakah sudah bisa? Izin menjawab, Pak. Yang nomor Oke, 1. silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Umi. Jadi di sini untuk yang nomor 1 yang diketahui itu M sama dengan 0,1 kg, untuk V1 sama dengan 0 meter per sekon, V2 10 meter per sekon. Yang ditanya itu I, di mana I sama dengan P2 dikurang P1. Untuk rumus P, I sama dengan M P2 kurang P1. Jadi I sama dengan 0,1 dikali 10 dikurangkan 0. I sama dengan 1 Newton sekon. Oke, terima kasih kepada Umi. Jawabannya sudah betul. Ya, terima kasih kembali, Pak. Pada Nanda yang lain, nomor 2, silakan. Siapa yang sudah siap? Atau yang nomor 3 pun kalau ada yang sudah siap, silakan share screen. Izin, Pak, mau jawab nomor 3. Oke, silakan. Jadi untuk nomor 3 yang diketahui itu MA-nya sama dengan 0,6 kg, MB-nya sama dengan 0,4 kg. Untuk VA-nya itu sama dengan 0 meter per sekon, PB-nya sama dengan 20 meter per sekon. Selanjutnya ada PB aksen sama dengan 10 meter per sekon. Jadi yang ditanya di soal nomor 3 itu adalah PA aksen. Jadi untuk menjawabnya yaitu P awal sama dengan P akhir, di mana rumus P awal ini adalah MA dikali PA dan rumus P akhir itu adalah MB dikali PB. Maka MA PA ditambah MB PB sama dengan MA PA aksen ditambah MB PB aksen. Maka 0,6 dikali 0 ditambah 0,4 dikali 20 sama dengan 0,6 PA aksen ditambah 0,4 dikali 10. 8 dikurang 4 sama dengan 0,6 PA aksen. Maka PA aksennya itu sama dengan 4 per 0,6, yaitu 6,66 meter per sekon. Sudah, Pak.
Oke, terima kasih kepada Siti, jawabannya sudah benar. Ya, untuk nomor 3, bagaimana? Ada yang sudah siap? Nomor 2 ya Pak. Oh iya, nomor 2. Silakan. Izin Pak, saya kendala jaringan mungkin Pak, jadi tidak bisa share screen. Apakah bisa saya bacakan Oke, saja Pak Pak? Rado. Ya, bacakan aja pada Rado. Iya Pak. Silakan. Jadi untuk nomor 2 itu diketahui M1-nya 150 gram. Jadi diubah jadi kilogram 0,15 kilogram. Untuk M2 100 gram diubah ke kilogram jadi 0,1 kilogram. P1-nya 20 meter per sekon, P2-nya 0 meter per sekon, dan nilai E-nya itu sama dengan 1, lenting sempurna. Jadi ditanya itu P1 aksen dan P2 aksen. Penyelesaiannya itu P1 aksen kurang P2 aksen per P1 dikurang P2 sama dengan 1. P1 aksen kurang P2 aksen per 20 kurang 0 sama dengan 1. Jadi P1 aksen kurang P2 aksen sama dengan 20. Itu untuk persamaan satunya. M1 plus P1 tambah M2 kali P2 sama dengan M1 kali P1 aksen plus M2 kali P2 aksen. Jadi 0,15 kali 20 plus 0,1 kali 0 sama dengan 0,15 dikali P1 aksen plus 0,1 tambah dikali P2 aksen. 3 sama dengan 0,15 P aksen tambah 0,1 P2 aksen. Jadi 60 sama dengan 3 P1 aksen plus 2 P2 aksen untuk persamaan 2. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita berikan untuk eliminasi, sistem eliminasi. Jadi 3 P1 aksen plus 2 P2 aksen sama dengan 60 kurang negatif kurang P1 aksen tambah P2 aksen sama dengan 20. Jadi untuk ruas atas dan ruas bawah itu ruas atas dikali 1 dan ruas bawah itu dikali 2. Jadi 3P1 aksen tambah 2P2 aksen sama dengan 60. Karena kita mau menghilangkan P1, jadi P1 nya kita berikan tanda negatif. Jadi negatif 2P1 aksen plus P2 aksen sama dengan 40. Jadi hasilnya 5P2 aksen sama dengan 20. P1 aksen tadi sama dengan 4 meter per sekon. Jadi negatif P1 aksen plus P2 aksen sama dengan 20. Nilai P1 aksen yang dari 4 meter per sekon ditambah P2 aksen sama dengan 20. Jadi P2 aksen sama dengan 24 meter per sekon. Itu Pak untuk jawaban nomor 2. Oke, Pak Rado, jawabannya sudah tepat. Nah, baik. Ananda, terima kasih kepada Ananda sekalian telah menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Dan kalian sudah dapat betul-betul mengetahui dari materi kita yaitu impuls dan momentum. Jadi untuk suasana tadi nanti dikumpul melalui Google Classroom sebagai penilaian dari Bapak. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya itu adalah besarnya suatu momentum itu dipengaruhi oleh hasil kali antara massa benda dengan kecepatannya. Di samping itu, tumbukan juga dibedakan menjadi dua berdasarkan perubahan energinya, di mana ada tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tak lenting tumbukan tak lenting sama sekali. Nah, pada anak-anak sekalian, apakah ada pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini atau ada yang kurang paham?
Bagaimana? Sudah ada? Saya tidak ada, Pak. Oke. Kita Tidak ada, Pak. pada oke. Tidak ada. Karena kita memulai pembelajaran dengan doa, ada baiknya kita menutup pembelajaran juga dengan doa. Pada Rado, saya silakan untuk menutup pembelajaran dengan doa. Baik, Pak. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini telah selesai.